Halo semuanya, udah siap buat petualangan seru hari ini? Nah, kita bakal masuk ke sebuah semesta yang luar biasa keren bernama Numeria. Di sana, ada pahlawan super tangguh kebanggaan kita, Kapten Lopo. Tugas utamanya itu menjaga kedamaian di wilayah Nusa Tenggara Timur, atau NTT. Hari ini, lewat penjelasan ini, kita bakal gabung langsung sama Kapten Lopo buat belajar rahasia mempertahankan keindahan budaya dan wilayah ini. Caranya? Tentu aja pakai kekuatan matematika yang luar biasa. Setiap pahlawan pasti punya musuh bebuyutan kan? Nah, kenalin nih musuh utama kita, si Hampa. Dia punya satu tujuan yang benar-benar nakut-nakutin, yaitu ngehapus segala sesuatu di dunia, nyuri bentuk benda-benda dan bikin semuanya jadi kosong. Tapi tenang aja, Kapten Lopo nggak tinggal diam. Dia ngelindungin wilayahnya pakai senjata rahasia yang disebut perisai pembungkus. Terus, yang jadi pertanyaan, gimana sih tepatnya perisai ajaib ini bisa nahan serangan si Hampa? Kalau di pelajaran matematika, perisai pembungkus ini kita kenal dengan sebutan luas permukaan. Coba deh kalian bayangin luas permukaan ini kayak jumlah pasti dari kain ajaib atau kulit yang kita butuhin buat ngebungkus sebuah benda 3 dimensi dari luar. Harus rapet banget ya sampai sempurna, nggak boleh ada celah sedikit pun buat si Hampa nyelinap masuk. Jadi ini tuh bukan soal seberapa banyak air yang bisa masuk ke dalamnya, tapi seberapa lebar selimut yang ngelindungin bagian luarnya. Konsep yang masuk akal dan gampang banget dimengerti kan? Oke, kita langsung masuk ke misi pertama, Prisma dan Limas. Fokusnya di sini adalah melindungi makanan tradisional. Rupanya si Hampa ini lagi kelaparan, dan dia nyoba nyuri kuliner lokal andalan kita, kue barongko dan kue cangkone. Kapten Lopo harus muter otak cepat buat nentuin bentuk perisainya. Target pertamanya itu kue barongko yang bentuknya adalah prisma segitiga. Nah, buat ngelindungin kue ini, Kapten Lopo ngebayangin cara ngulitin bungkus daun pisangnya pelan-pelan, terus direntangin jadi jaring-jaring 2 dimensi yang datar. Coba deh kalian bayangin di kepala, pas kalian lagi buka bungkusan daun pisang itu pelan-pelan di atas meja. Pas bungkus daun pisang barongko tadi udah kebuka lebar, rahasia cetak biru sang kapten langsung kelihatan jelas banget. Perisainya tuh ternyata terdiri dari 2 bangun segitiga buat bagian alas dan tutupnya, ditambah 3 bangun persegi panjang yang ngebentuk dinding atau sisi tegaknya. Jadi, buat bikin pelindung yang sempurna, kita cuma perlu ngejumlahin luas dari kelima bangun datar itu. Asli, ini bongkar pasang yang cerdas banget. Target kuliner selanjutnya itu kue cangkone. Kue lezat yang satu ini wujudnya adalah 5 segi 4. Cara nanganinnya juga mirip. Waktu kita ngebuka bungkusan limas ini dalam bayangan kita bakal nemuin satu bentuk kotak persegi tepat di bagian bawah sebagai alas yang dikelilingi sama 4 buah segitiga yang berdiri tegak. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kalian mulai ngitung, Kapten Lopo punya peringatan yang super penting nih. Poin krusialnya, waktu kalian ngitung luas keempat segitiga yang jadi selimut limas tadi, pastikan kalian pakai tinggi selimut alias sisi miring yang ada di kulit luarnya. Jangan sampai kalian ketipu dan malah pakai tinggi limas yang letaknya lurus ngejeblak di dalam bangun ruang itu. Ingat ya, kita tuh lagi ngejahit selimut luarnya, bukan ngukur kedalamannya. Lanjut ke misi kedua, tabung dan kerucut. Misi kita kali ini menyelamatkan budaya NTT. Wah, si Hamba makin deket aja. Sekarang dia berani nyasar jantung kebudayaan NTT, yaitu alat musik Sasando dan mahakarya arsitektur rumah adat Lopo. Bagian utama alat musik Sasando itu terbuat dari bambu, yang bentuk geometrisnya adalah sebuah tabung. Sekali lagi, Kapten Lopo pakai imajinasinya buat membelah tabung itu. Ternyata, kulit luar tabung itu isinya cuma 2 buah lingkaran datar buat tutup atas sama alas bawahnya, plus 1 lembar selimut persegi panjang raksasa. Kalau persegi panjang ini digulung, bakal sempurna melingkari dan ngehubungin 2 lingkaran tadi. Nah, ini dia mantra sihirnya buat merakit perisai Sasando. Luas permukaannya itu hasil dari ngejumlahin luas 2 lingkaran tadi, ditambah sama luas selimut persegi panjang gulungnya. Rumus ini benar-benar mengunci tabung bambu Sasando secara matematis. Dibungkus rapat tanpa nyisain celah sedikit pun buat serangan si Hampa. Oh ya, ada satu jalan pintas, alias peretasan matematika dari sang kapten, biar ngitungnya lebih cepat. Kalau kalian lagi berurusan sama lingkaran, dan ngelihat jari-jarinya itu angka kelipatan 7, kayak 7, 14, 21, dan seterusnya, langsung aja pakai nilai pi 22/7. Trik sederhana ini dijamin bakal bikin proses perhitungan kalian jauh lebih gampang dan ngebut. Beres dari Sasando, kita harus cepat-cepat ngelindungin rumah Lopo yang gagah banget. Atau rumah tradisional ini bentuknya menjulang tinggi kayak kerucut.
Kalau secara imajiner kita ngebongkar dan ngeratain atap kerucut ini di atas tanah, bentuk dasarnya itu ada satu lingkaran penuh dan satu juring lingkaran raksasa yang kalau diperhatiin, yap, mirip banget sama sepotong pizza ukuran besar. Nah, bagian potongan pizza inilah yang ngebungkus sisi lengkungnya. Dari potongan pizza tadi, kita dapat nih rumusnya. Luas permukaan kerucut itu gabungan antara luas lingkaran dasar dan luas selimut juring ala potongan pizza. Tapi awas, ada satu detil penting. Perhatiin huruf S di rumusnya. Huruf S ini mewakili garis pelukis, yaitu sisi miring dari atap kerucut yang meluncur turun dari puncaknya. Sekali lagi, bukan tinggi tiang lurus yang ada di dalam rumah ya. Siap-siap, kita masuk ke misi ketiga, perisai bola. Ini dia kekuatan pamungkas kita. Pertarungannya makin memanas nih. Si hampa ngerasa terdesak dan akhirnya ngeluarin senjata terkuatnya, serangan bola-bola hampa. Buat nahan ini, Kapten Lopo terpaksa ngebangkitin perisai bundar terkuatnya, yaitu perisai onde-onde. Ngebedah sebuah bola emang kedengerannya ribet, tapi Kapten Lopo punya analogi yang jenius banget. Coba kalian bayangin sebuah buah jeruk bulat yang masih utuh. Jeruk ini ibarat bangun ruang bola 3 dimensi. Terus, kalau kalian ngupas habis kulit jeruk itu sedikit-sedikit, lalu kalian siapin 4 buah lingkaran datar yang ukurannya sama persis kayak jeruk tadi, percaya deh, kulit kupasan itu bakal ngisi pas ke 4 lingkaran tersebut sampai penuh tanpa sisa. Eksperimen kulit jeruk barusan langsung ngasih kita formula pamungkas ini. Luas permukaan bola atau jumlah bahan yang kita butuhin buat bikin perisai onde-onde, nilainya itu sama persis dengan 4 kali lipat luas lingkaran datar. Berbekal senjata matematif ini, Kapten Lopo sukses mantulin semua serangan si hampa dan ngebawa kedamaian balik ke wilayah Numeria. Keren banget kan? Nah, tibalah kita di bagian 4 langkah rahasia Kapten. Ini metode rahasia yang wajib kalian tahu. Bener-bener petualangan nyelamatin dunia yang bikin deg-degan ya. Tapi sebelum kita benar-benar selesai, mari kita rangkum rahasia dari sang Kapten. Pada dasarnya, ngitung luas permukaan bangun ruang itu persis kayak kalian lagi ngumbungkus kado aja. Pertama, cek dan kenali dulu bentuknya. Apakah itu tabung, bola, atau limas? Langkah kedua, mainkan imajinasi kalian. Bayangin bungkusan itu dibuka dan direntangin jadi jaring-jaring 2D di atas meja. Langkah ketiga, kerjain pelan-pelan. Hitung luas masing-masing bagian satu demi satu biar nggak pusing. Dan terakhir, langkah keempat, tinggal jumlahin aja semua angkanya. Voila, kalian baru aja nyiptain perisai matematika kalian sendiri. Tapi, tunggu sebentar. Sekarang, Punya otak yang cerdas itu luar biasa. Tapi kekuatan otak aja sama sekali nggak cukup. Pahlawan sejati itu harus banget punya kekuatan hati. Buat apa kita capek-capek bangun perisai yang kuat kalau bukan dipakai buat ngelindungin mereka yang butuh bantuan? Sekarang waktunya kita beralih dari sekedar teori geometri ke medan pertempuran sosial yang sesungguhnya. Soalnya di luar sana ada ancaman beneran yang lagi ngincer sekolah dan teman-teman kalian. Misi lapangan pertama kalian dimulai di bab 4 ini. Misi utama, tolak narkoba. Narkoba ini adalah musuh tak kasat mata yang diam-diam bisa ngehancurin masa depan kita semua. Coba perhatiin angka ini, 90%. Kalian tahu nggak, data dari Badan Narkotika Nasional ngungkap fakta yang lumayan bikin merinding. 90% dari orang-orang yang awalnya cuma coba-coba pakai narkoba, itu ternyata datang dari kelompok pelajar. Iya teman-teman sebaya kalian sendiri. Narkoba ini licik banget. Dia ngincer anak muda, berlindung di balik kedok pergaulan dan tren. Sebagai pahlawan di sekolah, kalian harus bisa ngebaca ancaman ini dan langsung bertindak sebagai benteng pertahanan buat sirkel pertemanan kalian. Tugas utama kita sekarang adalah gimana caranya biar dunia ini tetap penuh warna. BNN ngingetin kita kalau narkoba itu bakal merampas semua warna itu dan cuma nyisain dunia remaja yang suram dan hancur. Terus gimana cara kita mencegahnya? Gampang kok, mulai dari pilih gaya hidup sehat. Rutin olahraga, dan yang paling krusial, bangun lingkungan pertemanan yang positif dan saling support. Pahlawan sejati nggak akan lari dari masalah pakai bahan kimia. Pahlawan sejati ngadepin dunia nyata dengan pikiran yang jernih. Oke, misi kita berikutnya gak kalah penting nih. Bab kelima, perisai pelindung untuk hentikan perundungan alias bullying. Disinilah seberapa luas permukaan empati kalian bakal benar-benar diuji. Ngehentiin bullying itu butuh kolaborasi strategis tingkat tinggi. Di satu sisi, keluarga dan sekolah itu bertugas jadi sistem pertahanan. Mereka nyediain aturan dan layanan pengaduan yang jadi jaring pengaman utama. Tapi di sisi lain, siapa pahlawan yang benar-benar ada di garis depan? Ya kalian para siswa. Sistem sekolah itu jaringnya, tapi kalianlah tameng langsung yang berhadapan sama situasinya sehari-hari. Nah, jadi apa aksi heroik yang bisa kalian lakuin setiap hari? Simple,
Tapi efeknya luar biasa. Mulai dari saling dukung satu sama lain. Kalau ngelihat ada teman yang lagi dibully, jangan cuma diem atau malah asyik nontonin. Rangkul mereka. Bangun budaya pergaulan yang positif dan penuh respek sama siapapun. Nggak peduli apa perbedaannya. Terakhir, jadilah pelopor buat ikut ngebantu sekolah negakin aturan anti-bullying. Berani maju buat ngebela korban itu adalah bukti nyata kalau kalian pantas disebut pahlawan. Akhirnya kita sampai di modul pamungkas buat hari ini. Bab ke-6, pertahanan diri dan anti kekerasan seksual. Ini adalah misi perlindungan tingkat tinggi, karena ini menyangkut tentang otoritas tubuh kalian sendiri. Tolong ingat baik-baik satu hukum absolut ini. Tubuh kalian adalah teritori mutlak milik kalian seutuhnya. Nggak ada satu orang pun yang berhak melanggarnya. Kalau ada perlakuan atau sentuhan fisik dari siapapun yang bikin kalian merasa risih atau nggak nyaman, kalian punya hak penuh buat angkat tangan dan teriak kata tidak dengan tegas. Dan nggak cuma itu, pahlawan juga harus punya keberanian buat ngelaporin hal itu ke guru, orang tua, atau orang dewasa yang kalian percaya. Ingat ya, ngelapor itu bukan berarti kalian lemah, justru itu adalah tindakan perlawanan yang super berani biar nggak ada lagi korban yang berjatuhan. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir panduan Akademi Pahlawan kali ini. Kalian udah mengasah presisi otak lewat hitung-hitungan geometri, dan kalian juga udah ngelatih empati di hati kalian buat ngelawan narkoba, perundungan, dan kekerasan seksual. Jadi, sebagai penutup, saya cuma punya satu pertanyaan krusial buat kalian. Maukah kalian menggunakan kecerdasan dan keberanian yang kalian punya sekarang buat jadi pelindung sejati di sekolah kalian mulai hari ini? Keputusannya ada di tangan kalian, para calon pahlawan. Teruslah belajar, teruslah peduli, dan sampai jumpa di misi kita berikutnya.